kemarin kita bilang kalau area ini belum jebol maka dia akan naik ke atas ya, dia akan menguji gini ya, dia akan menguji area ini di rally buy drop. Jadi dia kemungkinan akan menguji rally buy drop yang ada di area merah ya. Jika dia nggak mampu menembus, dia akan mungkin balik lagi ke bawah ya. Tapi seandainya menembus ya, dia akan lanjut semakin tinggi ini. Nah, ada dua area yang cukup menarik jika harga koreksi ke area biru. Di sini ada drop base rally. Nah, area ini cukup menarik. Yang kemarin kita marking di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya, ternyata beneran harga mantul di sini ya. Jadi harga masuk ya, harga masuk dan udah di final target di 1/3 ini ya, di sini. Perpanjang lagi, semua arahnya masih valid dan ternyata dia menghormati di rally base rally ini ya. Dia tertahan di rally base rally ini, harga nggak kembali, dia terus naik ke atas ya. Di sini ada drop base rally juga ya, karena dia naik ke atas, jadi area ini cukup menarik juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market ya. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman wajib analisa sesuai dengan plan dan money management masing-masing karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas seperti biasa, kita akan mulai dari SAU USD ya. Kita akan mulai dari SAU USD di D1 karena tren yang cukup valid di D1 ya. Oke, kondisinya masih tetap sama. SAU USD lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya beberapa area yang menarik untuk buy di area biru. Kenapa? Karena trennya adalah naik, maka fokusnya adalah area buy. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya ini belum terpanggil, dan yang kedua ini ada drop base rally dan ada EMA 100. Artinya area ini cukup agresif untuk di D1 ya. Ini udah mematul di 2 kali, artinya plan kita bekerja dengan bagus ya. Kemarin kita bilang kalau area ini belum jebol maka dia akan naik ke atas ya. Dia akan menguji gini ya, dia akan menguji area ini di rally buy drop. Jadi dia kemungkinan akan menguji rally buy drop yang ada di area merah ya. Jika dia nggak mampu menembus, dia akan mungkin balik lagi ke bawah ya. Tapi seandainya menembus ya, dia akan lanjut semakin tinggi harga gold atau emas ya. Jadi dua area ini yang perlu diperhatikan ya. Jika ada area buy, bisa target kecilnya bisa di area merah karena nanti akan menguji di area merah ini tembus atau enggak, kuat atau enggak. Kalau kuat dia akan kembali ke bawah, tapi jika dia tembus jebol dia akan lari ke atas gitu ya. Untuk di SAU USD itu untuk plannya. Lanjut ke pair yang lain ya. NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini plan kita bekerja dengan bagus ya, dan ini udah kalau diambil harusnya udah profit ya. Cuman kita kemarin nggak ambil karena secara struktur kurang begitu oke. Cuman kita marking kenapa dia bisa mantul, karena ada rally base drop ya. Kita hapus karena EMA-nya udah mulai nyebrang. Untuk saat ini kita nggak ada area yang cukup menarik untuk di NZD-CHF. NZD-CAD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ada beberapa area yang cukup menarik ya. Di sini ada drop base rally ya, dan di atas lagi juga ada drop base rally ya. Jadi ada dua drop base rally yang cukup menarik ya. Ini. Nah, ada dua area yang cukup menarik jika harga koreksi ke area biru ya. Untuk NZD-CAD itu Aussie JPY kondisinya lagi sideways, Euro CAD lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita wait and see dulu, kita marking di sini ada drop base rally. Kita lanjut, USD CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik.
GBP NZD kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Aussie USD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita coba marking, di sini ada area yang cukup menarik ya. Di sini ada drop base rally. Nah, area ini cukup menarik ya. Kita lanjut, Euro Aussie kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP USD kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya area ya, dua area yang cukup menarik. Ya, saya ambil yang bawah di rally base rally ini. Kemarin kita nggak ambil yang atas, ternyata dia memantul 2 kali dan ini harusnya udah profit di 1/2-an ya. Kalau teman-teman misalkan ada yang sama areanya dan ambil yang atas udah profit gitu ya. Karena kita yang bawah ya kita akan menunggu. Masih valid karena EMA-nya masih di dalam area. USD CAD kondisinya sekarang lagi downtrend. Kemarin kita marking di sini ada rally base drop dan ada EMA 200-nya. Ternyata beneran harga mantul di sini ya, harga mantul di sini. Ya, dan kenapa dia mantul di sini? Karena rally base drop dan ada EMA 200-nya. Oke, kita lanjut. BTC USD kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya karena EMA-nya berantakan seperti ini. USD JPY kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. NZD JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas. GBP JPY kondisinya juga nggak jelas. GBP CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP CAD kondisinya lagi nggak jelas. GBP Aussie lagi nggak jelas. Euro NZD lagi nggak jelas. Euro JPY, nah ini Euro JPY, nah ini udah mantul berkali-kali di sini ya. Yang pertama satu, di sini ada rally base rally yang cukup dekat dengan EMA 200 saat itu dan ini udah di TP 2 atau 3 harusnya. Dia kembali lagi, setelah itu dia ke TP lagi dan kembali lagi ke TP lagi. Jadi kenapa area ini bisa bekerja dengan bagus ya? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Meskipun area ini nggak fresh ya, harusnya low probabilitas tapi masih dihormati oleh market ya. Jadi alasan dia mantul di sini karena ada rally base rally yang ada EMA 200-nya. Jadi area ini cukup valid ya harusnya. Tapi ini udah nggak fresh ya, area ini udah nggak fresh. Oke, kita lanjut. Euro GBP, nah ini yang kita ambil ya. Sekarang udah di 1/3. Nah ini ya, udah di 1/3. Kenapa kemarin kita ambil di sini dan marking di sini? Karena di sini ada, kemarin kita marking 2, ini harusnya kalau dua-duanya diambil dapat semua ya. Ambil yang agresif ini dapat, yang konservatif juga dapat ya. Karena ini belum SL ya, karena kita SL-nya agak jauh karena pakai 10% delay ATR ya. Jadi harga masuk ya, harga masuk dan udah di final target di 1/3 ini ya, di sini. Ya, area ini ngerespon karena di sini ada drop base rally. Ini video-video yang sebelumnya kita bahas ya, di drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 gitu ya. Oke, kita lanjut. Euro CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan perpanjang lagi. Semua arahnya masih valid dan ternyata dia menghormati di rally base rally ini ya. Dia tertahan di rally base rally ini kita bahas kemarin, bahkan before-nya yang fresh juga kita gambar di video yang kemarin ya. Dia tertahan di sini dan ternyata dia memantul ke atas. Jika ini jebol, dia akan menguji drop base rally yang ada di bawahnya dan rally base rally yang ada di bawahnya. Jadi ini beberapa area buy yang cukup menarik untuk di CHF JPY. Kita lanjut, CAD CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya dua area ini, ternyata harga tidak kembali dan terus turun ke bawah ya. Jadi artinya kita tunggu aja ya sampai dia koreksi ke atas dan dia memantul di drop base drop ini ya, tapi sangat agresif dan saya nggak ambil, saya hanya menunggu di dua area ini. CAD JPY kondisinya sekarang lagi downtrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Aussie NZD nggak jelas.
Aussie CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CAD lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, kita nggak ada area yang cukup menarik juga. NZD USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Area ini udah nggak valid karena EMA-nya udah nyebrang dan kita punya satu area, dan dia, kalau teman-teman lihat kenapa dia bisa mantul di sini ya, karena di sini ada drawback rally ya. Sini ada drawback rally, cuman ini ya masih terlalu agresif saat itu dan ternyata market menghargai ini ya, menghormati drawback rally yang ada di atas. Euro USD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya drawback rally di sini dan ternyata harga nggak kembali, dia terus naik ke atas ya. Di sini ada drawback rally juga ya, karena dia naik ke atas, jadi area ini cukup menarik juga ya. Dia merespon di rally base rally yang ada di sini ya. Ini kenapa mantul, karena ada rally base rally yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, karena resiko trading itu cukup tinggi ya. Terima kasih yang udah nonton. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.